banyak loh teman-teman kita, mungkin di video kita sebelumnya kita ngebahas masalah dropshipping, itu adalah penonton ya, atau yang tertarik untuk nonton itu adalah orang-orang yang pengen jualan tapi nggak punya barang. Iya, nggak punya produk. Sementara yang di video kali ini adalah orang-orang yang punya produk tapi memiliki kendala untuk berjualan. Jadi gimana kalau kita ketemuin aja nih? Nama gue adalah Mo Sidik, gue adalah seorang stand up comedian. Gara-gara COVID-19 ini, penghasilan gue ambruk, gak ada job manggung, bookingan corporate semuanya di cancel, acara TV juga pada gak ada, festival semuanya pada dibatalin. Otomatis gue gak ada penghasilan. Akhirnya beberapa bulan yang lalu, gue banting setir. Gue jadi pedagang online store. Gue belajar dropshipping, gue belajar jadi stokis, gue belajar kemasan, gue belajar ekspedisi, semuanya. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Dan ini adalah teman gue Tara Karda. Dia juga adalah seorang entertainer. Dia dulu adalah seorang pesulap dan juga laserman. Nah, dia juga banting setir, jadi pedagang online shop. Cuman 15 tahun yang lalu. Makanya pengalamannya segudang. Di konten bisnis online ini, gue dan Tara bakal ngebuka rahasia dia menjadi seorang pengusaha online store yang sukses dan melihat progres gua sebagai pengusaha online store pemula. Ini adalah video dari seri jualan online, belajar jualan online di channel ini. Gue nggak sendiri, gue ditemenin sama teman gue Tara. Tara ini adalah salah seorang teman gue yang udah jualan online selama 15 tahun. Udah asam garam, udah berbagai macam bau ketek, bau segala macam udah pernah dia. Karena asam, Pak. Oh iya. Ya, dan sekarang ini yang mau kita omongin adalah gimana caranya. Kita tahu nih, jadi gue itu agak ngerti soal ini karena gue dalam beberapa bulan terakhir itu bikin hashtag saling support. Di Instagram gue. Ya nggak banyak amat sih si followers, tapi lumayan lah, udah bisa jualan. Nah biasanya kan endorsement itu gue dibayar, tapi gue bikin gratis untuk UKM yang makanan dan minuman. Mereka kirim makanan minuman ke gue review, sehari bisa 3 bisa 4. Dan itu dalam rangka saling support sama teman-teman gue juga yang gue tahu banting setir. Ada teman gue basis band yang cukup terkenal di Indonesia jualan risol sekarang. Gitu. Jadi sekarang makin tumbuh nih UKM. Yeah. Nah, gue dengar di daerah lu juga gitu ya, di daerah kelahiran lu. Iya. Ya kebetulan minggu depan sih gue juga akan ngobrol-ngobrol, sharing lah tentang di Bali, di kampung halaman gue itu kan totally shutdown, ya betul. Dari pariwisata dan industrinya. Kalau Bali kan kita tahu memang banyak sekali produk kerajinan yang mati gitu. Sebenarnya kan kalau kita perumpamakan kan begini. Sebenarnya kan duit yang ada di Indonesia ini kan nggak berkurang kan? Iya betul. Cuman spendingnya jadi arus perputaran jadi melambat gitu. Sebenarnya perputaran itu kayak kebutuhan orang itu tidak berkurang. Setiap hari keluar uang. Cuman metode dan medianya aja shifting gitu. Jadi pembahasannya nanti terkait bagaimana menembus digital dengan produk UKM. Jadi misalnya Anda adalah produsen nih, misalnya nyokap lo aja. Nyokap lo adalah penjual bunga-bunga kering. Yes. Yang sangat terkenal. Yeah. Nah, dulu kan punya showroom di Bali. Yeah. Banyak bule yang beli kan. Nah, sekarang beliau pengen ke online karena udah nggak ada bule lagi yang datang ke Bali. Yes. Yang miskin tinggal di situ, ya nggak bisa kemana-mana sekarang belum miskin. Tapi yang kaya itu semuanya nggak ada yang ke Bali, gitu. Jadi sekarang lo juga ngebantu saudara-saudara lo untuk yang punya produk buat pindah ke digital. Jadi video kali ini kita adalah video bagaimana caranya kalau misalnya gua
atau keluarga gua bikin rendang tuh, pengen jualan barangnya secara online. Gimana cara masuk ke marketplace yang 4 besar itu misalnya? Gitu. Oke, menarik. Ini agak kompleks dan agak susah untuk dilakukan karena merubah kebiasaan itu adalah hal yang sangat susah. Ya, yang pertama kita harus merubah dulu mindset dan pola pikirnya yang sudah bertahun-tahun memiliki pola seperti itu, terus kemudian harus shifting, artinya harus belajar hal baru, harus mengetahui hal baru. Itu tidak mudah karena stepnya banyak. Berbeda ketika orang baru mulai. Karena baru mulai itu kayak kertas kosong. Oh iya, betul. Kita kasih penjelasan itu langsung kerekam. Tapi kalau kertas yang udah penuh, kita harus PR hapus dulu. Ya, karena ini kalau kita kertas lama udah ada tulisan terus kita tulis lagi jadi malah nggak kebaca. Jadi harus dihapus dulu. Itu adalah yang kompleks. Cara yang paling sederhananya adalah berkolaborasi. Itu solusi yang paling efektif saat ini. Jadi kolaborasi sama siapa? Sama yang kertasnya masih putih tadi. Sama yang baru justru ya? Yes, gitu. Karena karena produksi dan pemasaran itu dua hal yang sama-sama memiliki problems dan kesulitan yang berbeda-beda. Iya, betul. Kalau produksi terus jualan ini effortnya jadi 2 kali lipat. Bukan tidak mungkin, banyak yang melakukan, tapi tidak mungkin. Kalau kita bicara misalnya negara yang lebih mature dari kita, Cina misalnya, pabrik ya pabrik, pedagang ya pedagang. Oh gitu, iya. Gitu. Pabrik yang dagang jarang yang besar. Apple jual produk Apple, pabriknya Foxconn. Foxconn tidak memproduksi handphone. Tidak memiliki brand handphone. Iya, betul. Dia hanya memproduksi handphone. Nah, jadi saran kalau yang selalu saya bahas yang gue bahas di pembicara setiap gue ngobrol dengan para pelaku UKM adalah cari partner. Itu solusi yang paling baik. Kenapa? Karena banyak loh teman-teman kita, mungkin di video kita sebelumnya kita ngebahas masalah dropshipping, itu adalah penonton ya, atau yang tertarik untuk nonton itu adalah orang-orang yang pengen jualan tapi nggak punya barang. Iya, nggak punya produk. Sementara yang di video kali ini adalah orang-orang yang punya produk tapi memiliki kendala untuk berjualan. Jadi gimana kalau kita ketemuin aja nih 2 kelompok orang ini? Ya, lo kan akan bikin ada kayak Zoominar gitu ya? Zoominar ya? Ya, Zoom webinar. Untuk kali ini kita kasih gratis. Ntar kita kumpulin tuh. Boleh. Yang produsen yang butuh, Anda produsen yang butuh toko online, dan Anda misalnya juga yang punya toko online tapi nggak punya barang. Asik ya? Iya. Jadi, boleh. Nanti link Zoom-nya akan ada di bawah. Ya. Link pendaftaran. Pendaftaran gratis. Ntar kita satuin, mudah-mudahan banyak. Nanti kita bisa siapa tahu bisa mix and match. Iya, kita ngobrol dulu. Apa yang bisa kita manfaatkan dari kondisi sekarang? Karena kondisi terburuk sekalipun pasti ada pihak yang diuntungkan. Betul. Gitu. Jadi jangan seperti yang pabrik masker ya. Yes. Iya. Pabrik masker Zoom. Iya, Zoom, waduh gila tuh. Jadi bagaimana kita take the right position dalam kondisi seperti ini. Ya. Nah, ini tapi kalau misalnya memang mau bikin yang baru nih, ini kan macam-macam. Orang bilang katanya, wah gampang kok katanya. Kalau Tokopedia malah lu 1 menit 2 menit bikin toko langsung nyala gitu. Ya. Tapi rupanya bikin toko nggak semudah itu ya. Maksudnya bikin tokonya iya. Cuman rupanya ada teknik-tekniknya, fotonya, informasinya, apa segala macam. Iya. Itu dapetin cara belajar itunya dari mana, Tar? Iya, jadi buka toko sama jualan itu 2 hal yang berbeda. Sama kalau di konvensional kita mau buka toko ya tinggal sewa, beli etalase, taruh barang, jadi toko. Iya. Tapi jualan apa enggak nggak tahu. Iya, betul. Jadi banyak UKM yang mungkin kayak kan pemerintah juga lagi sangat giat untuk digitalisasi UKM. Iya.
Jadi dengan Tokopedia, Bukalapak juga salah dua dari marketplace yang sangat giat untuk merangkul UKM untuk go digital. Tapi kendalanya ya mereka upload dan produknya stay tanpa making sales. Gitu. Karena mengupload produk di marketplace sama bagaimana untuk menjual produk di marketplace itu dua hal yang berbeda. Dimana untuk berjualan, membuat satu produk yang kita upload supaya terjual dalam kuantiti yang banyak, itu treatmentnya apa ya? Nambah lagi ya? Iya. Ada ilmunya lagi, ada tekniknya lagi. Nah, biarkan si pedagang yang mengambil area itu, produsen cukup bikin produk dengan baik, produknya yang bagus, service yang bagus dan kecepatan tinggi ya. Itu yang paling pentingin. Karena satu hal yang gua pelajarin dari jualan online ini selama pandemik ini adalah di dalam dunia online semuanya nggak sabaran. Ya, of course. Gak ada yang sabaran. Karena kita shifting dari konvensional offline ke online. Dimana kalau gue mau beli A, gue tinggal pergi, gue dapat gitu. Dan di saat ini di online menawarkan pilihan yang lebih baik dari sisi harga gitu kan. Yeah. Orang ini jadi prefer untuk beli online aja, selisihnya lumayan daripada gue harus ke toko itu. Gitu. Tapi tetap pengen cepatnya ya. Iya ya gitu. Tapi itu grow. Kalau di compare dari yang dulu berapa tahun lalu sama sekarang so much better sekarang. Dan gue believe kedepannya akan untuk masalah services dari sisi pengiriman, metode pembayaran itu akan sangat-sangat improve. Gitu. Sebelum ikutan Zoom webinar lu, apa yang harus dipersiapkan oleh orang yang punya barang? Ini kita webinarnya mau ngangkat tema apa dulu nih? Segmennya adalah UKM. Kalau UKM gini, kalau UKM sebenarnya kayaknya udah kecakup banyak. Maksudnya dari beberapa kali gua ketemu dan ngobrol dan mendengarkan curhatan mereka tuh sebenarnya inti masalah mereka tuh cuman di 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah modal. It's always kan punya barang, biarpun punya barang juga butuh modal. Mereka butuh modal untuk pengembangan. Kedua adalah pemasaran. Ini kendala mereka tuh di situ. Yang ketiga adalah operational manajemennya. Yang mereka rata-rata dia punya skill, punya ability untuk produksi, bikin, tapi tidak punya maturity skill terhadap bagaimana mengoperate dan memanage. Misalnya dari 2 orang, gua suami dan istri, terus kemudian nambah tetangga sampai ada 20 orang dan bagaimana memanage semuanya itu. Jadi kayak banyak payment yang nggak kebayar, terus operational management lah, pembukuan dan lain-lain. Itu problem mereka. Itu dari sisi mereka, tapi dari sisi luarnya yang customer mereka itu banyak, terutama dari services. UKM kita tuh masih belum bagus. Seperti misalnya kita mau order tas kulit gitu ya di satu daerah, janjinya 2 minggu gitu. Terus kemudian 2 bulan belum jadi gitu. Ditanya belum jadi, iya tambah kasih duit lagi buat beli bahan. Iya betul kayak gitu kayak gitu ya. Jadi gitu. Terus kadang-kadang delay, iya nih pegawainya 2 pulang kampung, jadi nggak ada yang motong gitu misalnya. Jadi terlalu banyak drama di situ. Tapi nggak apa-apa, kita sedangkan di China semua mesin segala macam 24 hours. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas itu semua sih, bagaimana ketemu nih, karena kalau mau terciptanya sales berarti harus ada kolaborasi yang baik antara yang akan memasarkan produk dengan yang membuat produk, dimana kolaborasi ini harus harmonis. Nah ya, itu poinnya. Tapi mungkin juga kalau yang nonton video 1 tadi masalah dropshipping, kita juga kupas dikit-dikit aja ya. Boleh ikut, nanti kita akan bahas bagaimana jualan di Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Kita bicara 4 itu dulu. Jadi lebih baik kalau memang belum mulai boleh coba register aja dulu di mana tempat favorit kalian berjualan.
mau di Lazada, Shopee, Tokopedia atau Bukalapak, atau kalian yang sudah punya toko, atau kalian juga UKM yang punya produk sendiri, nanti kita ngobrol aja lebih ke tanya jawab. Jadi ketika nanti ada masif pertanyaan yang mengerucut tentang satu tema, kita bikin satu lagi ngebahas spesifik itu. Ya, sekali lagi kalau Anda mau ikutan Zoom webinar kita, itu isinya akan ada orang yang punya produk dan orang yang mau jualan tapi nggak punya produk. Jadi seharusnya itu bakal jadi tempat yang bagus banget buat ketemu ya. Silakan daftar di link kita di bawah. Gratis, nggak ada apa-apa, nggak usah bayar apa-apa. Kita niatnya memang ingin bantuin. Nanti kalau bisnis yang gede, wah pasti kita ikutan ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa.